Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan. Mari bersama saat ini kita mau satu hati di dalam hadirat Tuhan. Mari bersama kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dimanapun kita berada, saya percaya bahwa hadirat Tuhan memenuhi setiap kita pribadi lepas pribadi. Mari bersama siapkan hati, kita naikkan pujian dan syukur bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat saat-saat ini. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya ketika kami datang dengan sungguh, kami membawa setiap keberadaan dan seluruh segenap hati kami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang hadir bersama-sama dengan kami. Biar setiap persembahan kami malam hari ini Tuhan, itu yang menyenangkan hati-Mu, itu yang menyentuh hati Tuhan. Ini setiap kami, ini setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami mau naikkan di hadapan Engkau. Dalam segala situasi apapun Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau yang pegang setiap kehidupan kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar, kami tidak goyah. Karena kami tahu Engkau pegang teguh setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sembah pujian bagimu. Datang menyembahmu, malam hari ini kami datang menyembah Yesus. Dalam situasi dan kondisi apapun Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang pegang setiap hidup kami. Kami menyembah, Kami datang bersyukur buat setiap pertolongan-Mu makasih di dalamku. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, amin, takkan ku goyah sebab Yesus Sertaku, oh, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kanan takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. amin. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. yang kami pegang teguh. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Engkau yang pegang setiap kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Engkau yang selalu berjalan bersama dengan kami Tuhan. Apapun
apapun situasinya, apapun keadaannya, kami tahu Tuhan bahwa kami tidak goyah. Engkau yang berjalan bersama dengan sampai hari ini. Tak pernah terlambat pertolongan demi pertolongan-Mu atas setiap kami Tuhan. Tidak pernah terlambat. Kami percaya Tuhan senantiasa. Dan malam hari ini kami mau menyatakan di hadapan Engkau. Ini setiap pernyataan kami di hadapan-Mu, di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Selalu nyata dalamku, selalu ada bagiku. Sekali lagi kami mau bersama-sama menyatakan Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Kau satu-satunya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Menyertai kami semua, Kau menuntun setiap kami Terima kasih Tuhan. di dalam jalan kebenaran. Segenap hati kami menyatakan Tuhan, Engkau kebenaranku, Kau kekuatanku. Kami panggil nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Ku tak akan menyerah Pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dengan iman kami katakan, ku Tak akan menyerah kami takkan pada menyerah. apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah
pada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Segenap hati kami percaya penuh di dalam tangan-Mu Tuhan, bahwa Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap kehidupan kami. Kami tidak ragu, kami tidak takut, karena kami tahu Tuhan Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap kami. Engkau menyediakan yang terbaik dalam setiap hari-hari kami. Bahkan Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi masa depan kami Tuhan. Engkau merancangkan apa yang terbaik bagi setiap umat-Mu. Rancangan damai sejahtera bagi setiap orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Bagi setiap umat-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, hanya kepadamu. Satu kali lagi kami mau nyatakan dengan iman di hadapan Engkau. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah hanya Engkau. kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan. Kami percaya rencana-Mu yang terbaik, yang terindah, Yesus. Kami percaya kepada-Mu, Terima kasih Tuhan. janji-Mu ya dan amin, tak pernah berubah. Kasih setia-Mu kepadaku selalu baru, Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya. Kami percaya penuh, sebab kami percaya ya Tuhan, bahwa setiap janji-Mu ya dan amin atas setiap kami. Kami mau pegang janji Tuhan, kami mau pegang firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang memerdekakan kami. Kami percaya hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Mari malam hari ini bangun iman. Mari serahkan setiap kekhawatiran-Mu pada Tuhan. Sebab Dia yang memelihara kita. Janganlah takut, janganlah khawatir, janganlah bimbang, janganlah gentar. Hanya percaya saja kepada Tuhan. Mari sama-sama bangun iman kita malam hari ini. Tuhan, kami percaya janji-Mu ajaib, biar terukir di dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Kami berserah hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Oh, mari dengan iman. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Mari dengan iman kita. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir
terukir dalam kehidupanku. Kami berserah Tuhan di dalam kekuatan, di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagi kami ya Tuhan. Oh, hanya Engkau Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib. Mari naikkan dengan segenap hatimu. Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari dengan segenap hati kita percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau segalanya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya ya Tuhan, janji-Mu ajaib. Kami percaya hanya kepada-Mu, sebab Engkau sumber kekuatan kami, Kau sumber kemenangan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus ada kemenangan. Kami terima setiap janji-janji Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu.
segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Mas, saudara sekalian, nama Tuhan kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan, kita nyanyikan sebuah pujian, ku yakin kau hadir di sini ya. Ku yakin kau hadir di sini. Kami terlalu yakin kau ada di tengah-tengah kami. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin kau nyata di sini. Terjadi di sini. Kita nyanyikan dari awal. Ku menyembah Engkau Tuhan. Kau hadir Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Suara katakan, ku yakin kau hadir di sini. Kami rindukan Engkau ya Tuhan. Ku rasa di atas gunung Tabor ini, kami rindu bertemu muka dengan Engkau ya Bapa. Biar Engkau melawat setiap kami pada siang hari ini. Kemenangan terjadi. Katakan dengan imanmu, ku yakin Tuhan. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau ada di sini. Kuasa
Tuhan karena kemenangan Tuhan berikan buat kami. Di tempat ini kami melihat Tuhan bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami mau belajar firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Katakan. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, kita sedang berada di Gunung Tabor. Apa peristiwa yang ada dalam Alkitab tentang Gunung Tabor? Ada dua peristiwa dalam Alkitab dari Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Dari Perjanjian Baru itu ada di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9. Mari kita buka. Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-28, judul perikopnya Yesus dimuliakan di atas gunung, ya. 28, Lukas 9 ayat 28. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus dan Yohanes dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami mendirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Bapak Ibu, di sini pernah terjadi sebuah awan kemuliaan Tuhan. Ya, Yesus datang ke tempat ini untuk berdoa dan ada awan kemuliaan yang turun di tempat ini. Kuasa Tuhan nyata dari tempat ini. Kita sekarang ada di sini dan kita berdoa supaya kemuliaan Tuhan juga memenuhi hidup kita. Ketika Yesus berdoa dikatakan murid-murid sedang Nah ini, ya Yesus berdoa murid-murid tidur. Kalau tidur di bus saja, jangan pas ibadah, amin. Ya di bus boleh tidur, tapi pas ibadah tidak boleh tidur. Ya mereka itu selalu ya murid-murid Yesus itu Yesus berdoa mereka tidur ya. Tapi yang ini semua luar biasa. Amin. Kalau ibadah nggak ada yang tidur, amin. Ya apalagi kalau makan tidak ada yang. Haleluya. Lalu kisah di Perjanjian Lama apa yang pernah terjadi di sini? Mari kita buka Hakim-Hakim pasal yang keempat, Bapak Ibu. Kisah yang luar biasa juga pernah terjadi di sini. Ketika pada zaman Hakim, ya Deborah dan Barak. Kita di Mesbah Doa sudah baca sampai di Hakim-Hakim, ya. Deborah dan Barak, ayat yang pertama Hakim-Hakim 4 dikatakan, setelah Ehud mati, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan. Ya, dan kita benar-benar ada di daerah sini ya Bapak Ibu, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah siapa? Sisera dan Haroset Hagoyim ya. Lalu datanglah Israel berseru kepada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh Barak, ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dan dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah,
Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun, berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Barak mengerahkan seluruh suku Sebulon dan Naftali ke Kades, maka 10.000 orang maju mengikuti dia, juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon Tarbantin di Zanaim yang dekat Kades. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannya lah segala keretanya 900 kereta besi dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia di Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Bapak Ibu, kita melihat di sini dan saudara bisa baca selanjutnya. Tuhan memberikan kemenangan ya kepada akhirnya Deborah ya melawan Sisera, padahal mereka punya kereta kuda dan pasukan yang sangat besar. Tapi karena bangsa Israel maju mengikuti perintah Tuhan, dan Tuhanlah yang memberi kemenangan. Jadi Bapak Ibu, bukan karena kekuatan kita, tapi karena kemuliaan Tuhan yang menyertai kita. Apapun persoalan, apapun masalah, apapun tantangan yang ada depan kita, sebesar apapun. Tadinya bangsa Israel ketakutan, tapi karena mereka berbuat jahat kepada Tuhan, Tuhan menyerahkan mereka, saudara, ya ke tangan Raja Kanaan, ya. Dikatakan tadi pada ayat yang pertama, yaitu Yabin. Akhirnya mereka ditindas, ya, diperbudak, diperlakukan dengan kasar. Lalu mereka berseru-seru lagi kepada Tuhan. Lalu Tuhan membangkitkan seorang nabiah, yaitu Deborah, ya, dalam bahasa Indonesianya Debbie. Bilang amin dong. Ya, dia seorang yang gagah perkasa. Bahkan panglimanya laki-laki nggak berani maju. Dia bilang, kalau kamu maju Deborah, aku juga maju, ya. Akhirnya Deborah bilang, aku maju. Ya baik, aku juga maju. Jadi tidak selamanya laki-laki itu perkasa. Kita belajar dari sini, ada Deborah yang luar biasa, Bapak Ibu. Seringkali memang kita harus tegas, ya, di dalam menghadapi sesuatu. Ya, jangan kaget kalau saya sedikit marah-marah. Ya, karena memang membawa grup yang besar itu, ya, ada hal-hal yang harus memang kita tegas, ada hal-hal yang, ya, disinilah jiwa walaupun kita wanita, tapi ya semua kita, entah perempuan laki-laki, kita harus memiliki jiwa prajurit di dalam Tuhan. Ya, Deborah itu memiliki jiwa prajurit, maju sampai imannya Sisera aja ditaruh kepada dia, saudara, ya, untuk maju berperang, dan Tuhan memberi kemenangan, ya, karena mereka mau taat kepada Tuhan. Apapun persoalan kita hari ini, mari kita maju bersama dengan Tuhan, karena di tempat ini pernah terjadi kemuliaan yang begitu luar biasa. Kita bangkit berdiri sekali lagi, kita nyanyikan pujian tadi, ya, minta kemuliaan Tuhan turun, kemenangan itu terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi katakan, Bapak Ibu, kami menyembah Engkau Tuhan dari tempat ini, biar kemenangan juga terjadi di hidup kami. Kami menyembah Engkau di dalam kemuliaan Tuhan. Katakan, ku menyembah. Di sini rasakan kuasa yang kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Biar musik saja, Bapak Ibu, kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Sesuatu yang besar, yang luar biasa pernah terjadi di tempat ini. Biarlah kita juga boleh mengalami impartasi kuasa Tuhan dari tempat ini, agar kita bisa bawa itu dalam hidup kita. Kita meminta kuasa kemenangan, hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan. Awan kemuliaan itu biar turun dalam hidup kita hari-hari ini. Sehingga Tuhan melakukan terobosan demi terobosan. Tidak peduli sekecil apapun kekuatanmu, sekecil apapun tenaga, apa yang engkau punya hari ini. Ketika dalam kemuliaan Tuhan, itu akan menjadi sesuatu yang besar. Sebab bukan karena kuat dan gagah kita, tapi sungguh hanya karena kemuliaan Tuhan dalam hidup kita.
Biar Engkau mulai dengan iman perkatakan, aku percaya Tuhan, aku percaya apa yang pernah terjadi itu Engkau Tuhan juga menyatakannya di dalam hidup kami. Kami menerima impartasi kuasa Tuhan dari tempat ini dengan iman ketika kami buka hati. Bapak Ibu, kuasa itu terjadi hanya bagi orang-orang yang mau buka hati dan percaya kepada Tuhan. Ketika engkau ragu, maka kemuliaan itu tidak akan engkau terima. Tetapi Deborah percaya dan dia maju berperang sehingga Tuhan memberikan kemuliaan itu. Terima kasih Bapa. Angkat tanganmu sekali lagi. Ku Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang sini, kemenangan terjadi di sini. Berikan kuasa itu saudara. Yes, Kau hadir di sini, Kau hadir di dalam hidup kami. ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kekuatan datang dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya ketika kemuliaan Tuhan ada dalam hidup kami, maka Tuhan pulihkan rumah tangga kami. Amen. Tuhan Amen. pulihkan hidup kami. Yes. Tuhan pulihkan bisnis usaha Yes. perusahaan Amen. kami. Tuhan pulihkan segala sesuatu sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar juga kami akan memberi persembahan, kuduskan persembahan kami boleh menjadi berkat bagi tempat ini. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus yang akan membuat hidupmu menjadi berbeda. Sehingga engkau akan menjadi sinar kemuliaan bagi Tuhan. Orang akan melihat hidupmu dan memuliakan Bapa di sorga. Karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin. 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 Silakan yang mau persembahan.